Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan panel praktikum jaringan komputer. Nah, di sini saya mendemonstrasikannya menggunakan GitHub. Nah, yang pertama-tama di sini ada topologi yang sudah saya buat, walaupun nggak sama persis dengan yang di soal, tapi udah lumayan mirip. Secara struktur sama. Terus yang nomor satu, menggunakan metode VLSM, buatlah pembagian subnet untuk masing-masing gedung dengan cara yang seefisien mungkin. Nah, ini pembagian IP secara dinamis. Di sini ada dua metodologi yang saya pakai. Pertama ada metodologi tree, kedua ada table biasa. Nah, metode pertama yang saya gunain ada Excel, metode table. Nah, di table ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom subnet atau areanya, area 1, 2, sampai 9. Terus ada node yang ada terdapat di area itu. Ada berapa IP, terus ada usable IP. Nah, use IP ini IP yang diperluin, sedangkan usable IP ini berapa total keseluruhan IP yang ada. Karena kan nggak mungkin sama persis ya. Ini tergantung dari subnet masknya, jumlah IP-nya, usable-nya. Terus ada prefix, terus ada subnet mask. Ini sebenarnya saling berkorelasi. Terus ada network ID-nya. Di sini yang pertama-tama, pada saat saya membuat VLSM, saya mengurutkan jumlah hostnya secara descending. Ini dari yang terbesar, terbanyak hostnya, ke yang paling dikit. Karena metodenya begini sih. Terus lanjut, di sini karena yang paling besar itu area 1 ya area 1. 5.000, 1.000, selanjutnya sampai ke 2. Nah, ini IP-nya berlanjut aja. Contoh ini dari 00 kan kita mulainya. Terus ini ditambah karena prefix 19 itu ada 8.190. Saya lupa ini paket berapa. Terus ditambah jadinya ini. Terus ditambah lagi ini dan seterusnya. Nah, terus pada saat metode tree, saya sebenarnya kurang bisa pakai metode tree. Saya awalnya mikir-mikir menentuin IP awalnya biar nggak habis. Jadinya saya jumlahin dulu sebelah IP jadi 10.000. Terus saya lihat perpangkatan 2 terbesar yang lebih besar dari 10.000. Perpangkatan 2 terkecil yang lebih besar dari 10.000 itu ada ini berapa kemarinnya? Intinya segitulah. Terus dapatnya prefix 18 dengan netmask segini. Lanjut. Jadi metode ini kita belah jadi dua-dua terus. Nah, contoh apa sih namanya? Sebentar, maaf. Contoh prefix 19 kan ada, itu area 1 ya udah area 1 pakai. Nah, terus sisanya yang nggak kepake kita pecah lagi. Karena prefix 20 nggak ada, ya udah kita pecah lagi. Ini kan ada, jadi kita pakai dan seterusnya. Metodenya sebenarnya pecah-pecah aja. Nah, ini karena udah habis, sedangkan kita perlu A9 kan. Jadinya A9 kita ambil dari perpecahan terakhir. Perpecahan terakhir ini IP ini dengan subnet mask 26, prefix 26. Nah, itu terus kita lanjutin pecahin ke kanan. Sebentar. Setelah itu, kita lanjut ke labelnya. Tadi sudah saya terangkan. Nomor 1 itu aja. Ini kita bagi-bagi dulu. Kita urutin dulu descending. Terus kita maaf, yang pertama-tama kita clustering dulu. Yang mana sih ada berapa area sih? Nah, ini ada 9 area. Terus dari 9 area ini kita urutin secara descending. Secara descending kita baginya secara satu persatu dari yang paling besar ke terkecil. Lanjut, ini ada nomor 2, konfigurasi router agar bisa terhubung ke semua jaringan. Gunakan static routing dan uji dengan melakukan ping ke Budapest ke Alekhine dan Ponziani ke Sicilian. Nah, intinya static routing ini kita dari satu area kita harus menghubungkan ke semua area. Nah, caranya gimana? Kita pakai router ini.
atau apapun. Contohnya kayak Ponziani. Jika Ponziani kan dia di area di area 5 doang ya. Jadi kita perlu hubungkan ke semua area ini. Kita tulisnya satu-satu dan jangan lupa nulisnya ada nambahin gateway-nya. Nah, contoh ini sekarang contohnya Ponziani. Ponziani ini gateway-nya di Lucena. ETA 1 Lucena. ETA 1 Lucena itu ada ini. Ini berarti ini gateway dari Ponziani kalau dia static routing. Nah, di sini ada Sicilian. Selain ini ada uh, 2 3 ada 8 area karena kan dia ada 8 area yang dia nggak masuk ya. Saya buka aja. Dia ada 8 area ya dari sisi lainnya. Dia cuma masuk 4, berarti 9 sisanya 8 sisanya dia nggak masuk. Jadi kita perlu nambahin satu-satu dengan gateway-nya. Nah, di sini kenapa gateway semuanya sama? Karena kan jalur keluar dari apa? Dari sisi lain kan sama semua, yaitu ETH3 dari Zhuozhuang. Nah, ETH3 Zhuozhuang itu ada 10, 1, 3, 4, 4, 1 sesuai. Jadi satu routing gitu aja sebenarnya. Terus ini ke semuanya, ke router juga sama ke ini IP ya, IP kliennya, klien atau node lah. Kita sebut saja node karena mereka masing-masing belum ada fungsi yang gimana-gimana. Selanjutnya ini ada resting. Ini saya melakukan ping min W2. Kenapa saya pakai min W2? Contoh, contoh kalau pingnya nggak apa ya, nggak lancar, dia setelah 2 detik dia bakal time out. Ini menentukan time outnya 2 detik. Sedangkan C-nya kita repetitifnya berapa kali. Kalau C2 berarti repetitifnya sebanyak 2 kali. Lanjut, ini ada routing saya. Ini ada route Lucena. Ini pertama ada router semuanya. Ada semua router saya static routing kan. Oh ya, dan selain menambah area-area IP route-nya, kita jangan lupa nambahin ini, mengaktifkan IP forward. Nah, kalau ini nggak diaktifin, ya percuma. Jadi dia nggak bisa nerusin IP routernya. Ini opsional, karena nggak terlalu perlu sih. Nah, server. Lanjut, saya nggak jelasin satu-satu karena banyak banget. Dan apa ya, algoritmanya sama aja sebenarnya. Kayak tata caranya. Nomor 3, berikan seluruh klien, Black Mardimer, Budapest, dan Stafford, IP secara dinamis dari DHCP. Range IP dibebaskan, namun tunjukkan bahwa mereka mendapatkan IP secara dinamis. Nah, di sini saya ada kelupaan kemarin. Saya awalnya menambahkan, saya nge-setel sebagai DHCP server itu awalnya ini, DHCP Group 1. Itu kesalahan saya. Tapi setelah nomor-nomor selanjutnya saya ubah ke Ponziani. Saya awalnya lupa kalau yang grup ini nggak boleh dipakai. Tapi secara overall nggak ada yang perubahan gimana-gimana. Soalnya kan mekanismenya sama aja. Cuman kita pindahkan ke DHCP lain. Dan uh, apa ya, range IP sini juga nggak pakai juga. Oke, ini ada contoh pingnya. Contoh ini pendapatan IP dinamis. Ini aktif saat kita pertama kali mengaktifkan node client. Ini ada Stafford, Budapest, dan Black Madimer. Ini ada IP-nya yang didapat. Obtain form. Ini ada IP DHCP. Ini ada area. Saya buka IP-nya dulu. Oh ya, ini ada IP yang didapat. Ini asal IP-nya, server. Terus ini IP yang didapat. Lanjut. Black Mardimer, dia kenapa 0 ya? Dia area 1. Black Mardimer itu ya dia area 1. Dia 0. Berarti sama. Lanjut, explanation. Terus saya kemudian saya melakukan DHCP server, DHCP group 1. Setup relay juga jangan lupa. Nah, saya setup relaynya cuma ke SMIC Mocha. Kenapa? Soalnya
cuma Smith Mora yang berhubungan langsung dengan area klien. Yang lain nggak perlu. Jadi yang membagikan IP secara dinamis ke klien itu Smith Mora, jadi distributor langsungnya. Oke, lanjut. Nah, untuk itu kita perlu uh, ini pertama-tama atur DHCP-nya. Di sini saya naruhnya di network configuration. Kenapa? Agar pas booting dia langsung. Ada instalasi dulu. Terus ada interface dia keluar DHCP-nya. Karena ini cuma satu aja, jadi ETA0 dipakainya. Terus ada script di sini. Terus ini restart dan status. Jika dia statusnya jalan, dia ada aktif lah setingkat saya. Pokoknya ada nampaknya. Ini ada isi my script tadi supaya dia berjalan otomatis. Jadi kalau kalau seandainya projectnya saya tutup, dia nggak kristal. Ini ada beberapa area yang tambahin. Subnet A5, subnet dari area letak DHCP itu, area DHCP itu sendiri, DHCP server. Terus ada subnet A1 dan subnet A2, area 2, area 1. Area 1, kenapa cuma dua area ini? Karena ya kliennya cuma terletak di dua itu, A1 dan A2. Terus lanjut, ini setup DHCP relay Smith Mora. Di sini static routing dulu kayak tadi. Terus lanjut, nah ini ada instalasinya. apt update, install IP tables ini, dan ini buat supaya dia bisa meneruskan internet. Lanjut, ini ada ini pertama-tama untuk meneruskan internet doang. Ini baru instalasi DHCP relay-nya. Terus lanjut, ini setelannya, config-nya. Di sini server DHCP-nya dari mana? Ini ada IP dari ini DHCP Group 1. Terus ada interface yang bakal digunain sebagai lalu lintas DHCP itu ada interface 1, 2, dan 3. Kenapa 0 nggak masuk? Karena 0 kan berhubungan dengan NAT ya. Dia nggak ada hubungan dengan pembagian IP dinamis dari DHCP. Terus option, ini kosongin aja. Terus app service DHCP restart. Ini buat ngebooting doang sih, ngebooting DHCP. DHCP relay-nya. Terus ini ada setup DHCP client. Di sini kita nambahin aja auto ETH0, device ETH0 ini DHCP. Fungsinya apa? Supaya kliennya bisa menerima IP secara dinamis. Itu aja sebenarnya. Sama ke semua kliennya. Beda-beda. Oke, nomor 3 itu aja. Ini ada testingnya tadi. Lanjut ke nomor 4. Berikan web server slave dan IP address tetap fix dari DHCP. Nah, ini ada hasilnya ya. Ini sebenarnya saya agak bingung nunjukin hasilnya, tapi intinya saya nampain aja kalau ini dapatnya ini dapatnya ini. Nah, terus saya jelasin di konfigurasi. Nah, setelah konfigurasi DHCP tadi, kita nambahin config fixed IP. Nah, untuk dapat fixed IP, untuk dapat fixed IP, kita perlu tahu hardware Ethernet dulu. Nah, cara cari tahu hardware Ethernet, kita pakai IP address yang berhubungan dengan IP dinamisnya. Jadi awalnya saya nggak langsung buat fixed. Kenapa? Supaya kita bisa tahu Ethernet yang hardware address yang berhubungan. Nah, di sini kan pertama-tama saya buat tadi saya scroll. Saya buat area 4 sama area 3 dulu ya. Nah, area 4 area 3 ini apa? Area web servernya. Setelah saya buat, terus saya kirim DHCP-nya dulu. Setelah terkirim, saya cek IPA. IPA-nya dapat masing-masing ini. Setelah itu masukin dan tetapkan fixed address. Nah, kenapa saya milihnya 2 akhirnya? Soalnya IP 1
IP dengan akhiran 1 itu selalu saya fixedkan, atau IP terkecil dalam dalam area itu saya gunakan untuk gateway. Terus lanjut, ini ada konfigurasi Zhuang. Soalnya kan Zhuang yang berhubungan dengan A3 sama area 1 sama area 3, area 4. Ini ada instalasi biasa dari DHCP, ini terusnya settingnya. Nah, ini karena dia pakai semua Ethernet. Sebenarnya nggak pakai semua sih. Seingatku nggak pakai semua pada saat nomor ini. Dia nggak pakai Ethernet 2 ya. Jadi udah saya aktifin aja semuanya. Soalnya kan ada kemungkinan bakal dipakai. Nah, ini ada NAT juga. Sedangkan yang Sigit Mora tadi kan NAT 1 kan ya udah kayak nggak bakal kepake juga. Ini possible aja sih dipakai. Saya belum baca soal kedepannya pada saat mengerjakan ini. Selanjut, ini ada DHCP client biasa, cuma nambahin ini doang. Terus lanjut ini buat konfigurasi untuk domain. Parkov.com itu kesini dan Pascarov. Nah, ini sudah masuk ke bagian DNS, domain name server. Yang tadi ada DHCP. Di sini saya testing dengan ping parkov.com. Maaf ini typo, ini double. Terus pascarov.com, www.parkov.com dan www.pascarov.com dari klien Mark Dimmer. Ini ada ping Parkov, terus ini ada www.parkov.com, ping ini. Terus ada ping pascarov.com dan ada ping www.pascarov.com. Nah ini semuanya bisa, nggak 0% package loss. Jadinya udah benar. Terus lanjut, gimana sih? Apa aja yang saya lakukan? Pertama, konfigurasi dulu. Ethernet 0. Karokan agar bisa menerima IP DHCP. Jadi kita berikan dulu IP DHCP-nya ke server DNS. Nah, server DNS-nya itu kan si Karokan. Nah, ini terus lanjut interpretasi. Terus mengkonfigurasikan DNS server Karokan, ini typo juga, agar bisa memetakan domain parkov.com dan pascarov. Nah, caranya gimana? Kita perlu fixed IP sama kayak tadi, supaya arahnya ke IP si Slav sama Sicilian terus menerus. Nah, yang pertama-tama konfigurasi Karokan, udah aktifin doang. Terus ini konfigurasi DHCP, memberikan Karokan IP tetap, udah dengan cara kita IP A. Terus ini Ethernet address-nya, ini ada hardware address-nya. Terus kita salin ini, masukkan ke settingan fixed IP. Nah, masukin ke sini. Dan boom, jadi. Terus ada konfigurasi DNS server. Ini kenapa si karokannya perlu di-fixed, supaya ntar domain name server di kliennya juga fixed gitu. Jadi kan kalau kita domain name server itu kan harus udah disimpan dari awal di klien. Nah, supaya tepat sasaran terus, jadi kita perlu fixed IP. Terus ada konfigurasi DNS server. Ini simpel aja, udah dipelajari soalnya. Konfigurasi DNS server. Dan ini salah kayaknya, salah tempatan. Ini ada kesalahan penaruh. Jadi saya terangin aja dari. Nah, di sini ada beberapa yang saya atur DNS. Oke. Ini ada zone parkov.com, Sicilian, dan Petrov. Yang pertama kita konfigurasikan etc bind name config dan lokal sesuai modul. Ini aku menggunakan script supaya nggak bakal hilang. Terus ada Oke, ini buat nomor selanjutnya sih. Ini ada pertama ada pascarov.com dan parkov.com.
Sebenarnya settingan Sparkov sama aja dengan Pascal. Beda di DP2. Ini cuman buat nomor selanjutnya yang ada ada apa apa DNS slave. Oke, untuk DNS slave. Terus ada settingan DB-nya. Ini template. Ini ada server 1, server 2. Ini buat nomor selanjutnya. Oke, mungkin saya langsung aja jelasin. Ini address dari server DNS 1, DNS 2. Terus ada ini address dari yang dituju. Ada IP, saya lupa nih IP siapa. Parkov.com itu sesudah nih. Oke, Parkov.com itu Slav, jadi itu IP Slav. Terus ini ada IP Sicilian. Udah sama aja sih. Yang di atas. Terus ini untuk restart. Nggak tahu kenapa restart di menggunakan modul nggak bisa. Jadi saya pakai restart sendiri. Cari di Google. Terus dan jadi. Oke, mungkin maaf, ini salah taruh konfigurasi di sini. Ini harusnya konfigurasi DNS. Saya malah naruhnya di ACP. Terus konfigurasi klien. Oh ya, dan di kliennya juga kita perlu nambahin ini name server. Aduh, lupa juga. Terus soal nomor 6. Nah, di nomor 6 kita perlu konfigurasi Alekin sebagai DNS layer yang bekerja untuk membantu Karoka. Nah, kita hanya perlu konfigurasi DNS Live-nya. Nah, di sini aku pada soal ini saya hanya dulu. Oh ya, pada soal ini saya hanya aktifin DNS Live-nya di parkov.com. Tujuannya untuk apa? Supaya buat membandingkan. Nah, si domain yang Parkov kan dia menerima DNS Live, sedangkan yang Pascal.com dia nggak menerima DNS Live. Jadi ya, nampak jelas gitu, ada variable controlnya. Terus lanjut, ini ada hasilnya. Di sini sebentar. Nah, di sini saya mematikan DNS master. Terus apa yang terjadi? Nah, ini saya coba ping Parkov, bisa. Sedangkan ping Pascal dia not no. Artinya ya DNS live-nya berfungsi. Nah, pertama-tama saya mengatur zona konfigurasi dari domain Parkov pada DNS server agar selalu menerima permintaan DNS slave Alekin. Server ini terletak di ini HTTP bind dan configure lokal. Ini ada nambahin ini doang. Type master, notify yes, also notify IP dari slave, allow transfer IP slave. Setelah itu dialikin kita tambahin juga di zone-nya type slave kita nambahin master domain IP master DNS masternya. Terus lanjut DB-nya. Ya, gitu aja sih. Nambahin konfigurasi sedikit. Lanjut soal nomor 7. Oh ya, ini saya juga lupa nambahin bahwa sebelum kita lakukan ini, kita menetapkan dulu fixed IP ke DNS Live. Jadi aku sebenarnya udah terapkan juga fixed IP di DNS Live. Kita ada di sini fixed IP DNS Live. Cuma aku nggak terangin lagi karena sebelumnya udah diterangin, jadi supaya nggak repetitif. Konfigurasikan sisi lain agar berfungsi sebagai web server NGX yang akan menyajikan halaman berikut. Konfigurasikan juga agar sisi lain bisa menyimpan custom access log ke file access dan error ke file error. Nah, di sini aku mengalami kesulitan. Cara testing error lognya gimana? Karena aku udah coba error kan, masuknya ke access.log. Oke, mungkin itu ada sedikit kesalahan dari saya. Terus ini ada testing crawl IP scan dari Blackmar Dimmer. Ini crawl,
scroll bisa sign off. Terus ini kasus dia di lock kalau dia salah contohnya. Ini misalnya kita lockkan, ini biasa. Ini kita endpointnya di ini coba error.html. Ini 404 pastinya udah sesuai. Udah ada lognya, akses lognya. Di sini saya hanya mengkonfigurasikan web server sendirian dengan mengikuti langkah-langkah pada case 4. Saya ngikut case 4 kemarin. Menggabung semua setup pada configuration dan ada otomatis berjalan secara penting. Jadi saya juga menggunakan style seperti ini. Saya gabung. Di sini ada mengaktifkan penerimaan IP DHCP. Terus buat ini sama dengan modul kita buat apa? Setup web servernya. Ini kita buat filenya. Terus kita camotkan supaya dia executable. Terus lanjut kita install NGX. Lanjut kita run script. Di sini ada isi script. Di sini saya nampilin isi script NGX sama start isi dari NGX sama start HTTP doang. Kenapa index.html enggak? Soalnya index.html udah bawaan soal, jadi nggak perlu saya tampilin. Jadi nggak terlalu penting. Ini lanjut ada NGX config. Ini persis dengan case 4. Ini template semuanya. Main-mainnya cuma di dalam ini konfigurasinya. Nah, di sini ada access log dan error log. Sudah sesuai ini areanya. Terus ada servernya. Dan listen 80 atau TCP. Port 80. HTTP. Lanjut ini ada script untuk menjalankan NGX minj juga minj dari faktor off. Dan ini kenapa nambahin dan agak berbeda dengan di case. Saya cari-cari dan ini fungsinya buat supaya prosesnya berjalan di background. Ini buatlah custom access log untuk file tmp access.log untuk login. Udah format seperti di bawah ini. Saya nggak perlu baca ulang. Saya hanya baca contohnya. Jarkom, Sicilian sudah isi method return status 200 video byte. Nah, sini saya searching juga. Ini ada formatnya, log format, Jarkom format, time lokal, variable biasa. Terus Jarkom node Sicilian access from remote area using method request return status with body byte send request time second. Ini simpel aja logiknya, kayak logic printf di bahasa pemrograman C. Lanjut nih sama aja, nggak ada yang berubah, cuma nambahin gitu doang. Oh ya, ini kita nambahin bahwa access log ini menggunakan Jarkom format. Terus hasilnya seperti apa? Ini deh, sudah sesuai. Tanggal, waktu, Jarkom Sicilian access from IP yang aksesnya, kliennya, menggunakan metode apa? Get. Terus return status 200 nya oke, bisa. With null bytes and in second. Lanjut, ini nomor 9. Konfigurasikan juga Slav agar berfungsi sebagai web server Nginx yang menyediakan halaman berikut yang hanya bisa dengan 4000 dan 888. Sebenarnya mirip aja konfigurasi sebelumnya, cuman kita nambahin portnya. Nah, di sini ada testingnya. Kita curl menggunakan port 8000. Ya kan yang dibolehin ada 8000 sama 888 ya. Ini dengan 88 juga accept. Mana sih status? Ya, 200 oke. Ini juga 200 oke. Terus kalau menggunakan 880 dia fail. Dia nggak bisa akses sama sekali. Bukan not found dan bukan ada statusnya karena ya dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa akses. Ini juga testing tanpa port, dia juga nggak bisa.
explanation, kalau konfigurasinya sangat mirip, sama aja dengan Sicilian. Cuma kita nambahin ini doang. Yang awalnya Sicilian listener 80, ini kita nyesuaiin portnya 8000 dan 8888. Udah itu doang bedanya. Ini bahkan saya salin sama persis. Dan ini masih sama. Oke, ini masih sama. Terus lanjut ke nomor 10. Itu udah kena akses bola satu domain lagi dengan nama openings.com. Nah, di sini saya sedikit nyangkut karena lumayan kemarin saya ada bug salah ngetik IP yang mengarah ke Petrov. Lalu konfigurasikan juga Petrov sebagai reverse proxy yang akan melakukan forward request ke server sesuai berdasarkan URL profile yang diminta oleh klien dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di nomor ini kita nggak lagi ngehandle web server. Kita bagiannya udah ke reverse proxy. Nah, di sini ada contohnya untuk request pring.com /Sicilian ada endpoint Sicilian. Kita harus mengalihkannya ke web server Sicilian. Itu juga dengan Slack. Ini ada testing. Maaf. Ini ada testing dengan Blackmar client ke endpoint Sicilian. HTTP openings.com Sicilian. Ini ada statusnya 200 oke, aksesnya bagus, sesuai, dapat. Dan juga opening Slack. Status oke. Terus langkah lainnya gimana sih? Pertama saya mengatur network configuration dari Petrov. Terus membuat domain opening.com yang mengarah ke Petrov. Ini DHCP. Bukan DHCP, DNS servernya. Terus mengkonfigurasikan Petrov sebagai reverse proxy. Nah, ini ada network configuration Petrov. Nah, Petrovnya saya pakai static kemarin. Kenapa? Saya sempat demotivation karena ternyata saya salah nyimpan IP Petrov di server. Saya pikir ada salah di mananya, ternyata ini. Ternyata itu doang. Nah, kenapa saya ubah ke statik ya? Kemarin saya coba-coba aja sih. Siapa tahu dengan saya ubah ke statik, dia jadi nggak lupa. Saya nggak ada ngaruhnya. Terus lanjut, ini ada persiapannya. Ini saya sesuai case aja sih kemarin. Case 4 sih nggak saya. Case 4. Terus lanjut, ini ada kita buat. Kita hapus log sebelumnya supaya nggak lupa. Terus lanjut, install nginx server. Ini ada domain openings di DNS. Kita nambahin zone Petrov type master bla terus ada db nya juga di Petrov. Ini ada db nya sama aja, maaf sebentar. Nah, ini dia ada openings db, ada domain openings sama aja dengan sebelumnya STI-nya. Saya salin sama persis. Ini IP dari Petrov. Dan itu dong. Lanjut, ini kita restart. Ini konfigurasi Petrov sebagai reverse proxy. Di sini saya mengikuti contoh PTT case 4 sama aja sih. Ini saya salin dari web server sebelumnya. Nah, perbedaannya di mana? Di sini ada perbedaan sedikit di ini location Sicilian. Nah, ini IP dari Sicilian, terus IP dari Slav. Nah, oke, itu aja. Oke, itu aja. Cuma ini doang. Jangan lupa nambahin format sebelumnya. Terus run. Saya nambahin juga dan supaya berjalan di backup. Lanjut ke nomor 11. Ini masih bersinggung dengan reverse proxy. Tambahin juga konfigurasi agar request untuk openings.com akan mengalihkan request ke web server Sicilian dan Slav dengan algoritma round robin. Nah, algoritma round robin itu apa sih? Algoritma yang bergantian. Nah, ini contohnya ada di sini. Nah, yang pertama openings.com/random kita mengarah ke IP-nya ini IP saya lupa di siapa.
IP-nya. Oke, yang pertama itu ada IP-nya Sicilian. Terus pada saat saya akses lagi endpoint yang sama, dia masuknya ke IP Slav 10.134.42 dengan port 888. Kenapa ada port 88? Ya tadi kan ada setelan portnya tuh 888. Terus ada proxy-nya, sebenarnya sama aja. Saya nambahin ini upstream random. Kita nambahin sebagai round robin. Ini ada nambahin server dari Sicilian dan Slav. Yang atas Sicilian, yang bawah Slav. Nah, di sini ada bagian dari round robin ya. Ini proxy HTTP menggunakan random. Ini sama aja set header. Terus ini bagian add header. Kenapa saya nambahin supaya nampak jelas? Ini dari IP siapa? Dari siapa lah ini? Ini ada bagian paling penting, ada add header, x backend IP, atau ini IP dari siapa? IP dari server mana? Soalnya kan random ya. Supaya kita bisa melihat hasilnya, kita nambahin header baru, itu x backend IP. Terus lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 kita lanjut ke bagian dynamic routing. Dynamic routing pertama-tama ini ada testing. Saya testingnya dengan IP route show. Terus testing dengan show IP route di Lucena. Ini kan di route, ini tadi. Ada hasilnya, udah sesuai. Selanjut, caranya gimana sih? Pertama kan saya hapus dulu semua static routing sebelumnya. Terus saya sisakan static bukan. Saya hapus routing sebelumnya, saya hanya sisakan IP dari masing-masing router yang berhubungan langsung. Contohnya ini, ada Lucena, saya nyisakan ini doang. Sekarang sebelumnya ada IP, ada routingnya. Selanjutnya nggak ada. Terus di semua server saya jalan ini. Ini setup ini doang. Sebagai dia dari routing. Ini saya ngikut dari modul. Terus di semuanya kita tambahin ini. CSH, config t, router rip, nambahin network yang nggak terjangkau, network yang berhubungan langsung dengan router itu. Contohnya Lucena. Nah, Lucena kan letaknya di antara area 5 dan area 8. Nah, kita tambahin aja dua area itu. Itu seterusnya. Zugzwang juga. Zugzwang karena dia berada di 4 area. Di antara 4 area. Ya udah, kita nambahin 4. Dan seterusnya. Udah gitu aja dari routing. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 kita udah bermain ke firewall. Nah, yang pertama itu pembatasan koneksi SSH ke server DNS. Drop semua package SSH yang berasal dari seluruh klien atau area 1 dan area 2 yang memiliki tujuan ke Karokan dan Alekin. Di sini ada contoh. Ini port berapa? SSH, oh ya. SSH itu 22 dan ini HTTP sebagai pembanding. Nah, ini saya coba 22 dan si 22 dia nggak bisa, nggak masuk, bakal hang. Terus pas 80 dia sukses tembak gitu. Terus explanationnya gimana? Saya nambahin aja IP tables. IP tables nih logiknya simple aja, dia if doang. Nah, if forward artinya apa? If dia melewati router. Oh ya, ini ditambahin di Smith Mora ya. If dia ngelewatin Smith Mora, terus source-nya dari ini area 2, destination-nya ke area DNS server dengan port 22 maka di drop. Itu juga dengan area
area selanjutnya. Area 1, area 2, area 1. Udah gitu aja. Cuma nambahin equitables doang. Lanjut ke nomor 14. Nah, nomor 14 nih kita nambahin aturan baru yaitu uh, based on time. Time itu kapan? Senin sampai Jumat. Uh, Weekdays. Dan di jam-jam kerja yaitu jam 9 sampai jam 5 sore. Ini ya, suatu klien dia cuma bisa menghubungi server di jam kerja. Sedangkan jam yang libur dia nggak bakal bisa. Nah, kita harus ngaturnya di firewall. Ini aku udah testing. Pertama ada date. Nah, ini kan Sunday ya. Sunday kan harusnya terbuka, ketutup. Nah, ini ada coba di port 80. Valid connection refuse. Artinya nggak bisa. Terus coba di hari kerja. Ini aku coba di hari Senin. Dan sukses. Terbukti. Nah, pertama ada konfigurasi menggunakan modul M-Time guna membatasi akses HTTP TCP port 80. Whitelist berbasis waktu di mana koneksi klien menuju subnet server klien dan staff hanya diizinkan akses apabila memenuhi kriteria hari Senin, Jumat. Dan rentang waktu dari 9 sampai 17. Selain itu, aturan ini juga memberi status koneksi, neo dan establish untuk memastikan kelancaran transaksi. Paket yang dikirim di luar rentang waktu akan di drop. Ini ada if-nya. Ini if drop. Nah, jika source-nya dari area 2 atau area 1, destination-nya ke DNS, dia drop. Bukan DNS nih, web server. Oke. Area web server. Jadi kan web server ada 2 area ya, ada area 4, area 3. Jadi dipisahin. Beda dengan DNS yang satu area doang. Ini sama aja, tapi ini area 3. Yang ini area 4, area 3. Oke, lanjut. Ini ada area 4. Area 4 dari 2 klien. Dari 2 area klien. Ini klien 2 ke area 4, klien 1 ke area 4, klien 2 ke area 3, klien 1 ke area 3. Ini perlu 4 if. Dan ini aturannya. Ini establish. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini lumayan ribet. Sangat-sangat ribet. Nah, pertama, kita aktifkan fitur login. Jadi kalau ada drop package, dia harus ada loginnya. Dah, itu doang ini ya. Ini aku menggunakan Black Margimer menembak ke web server. Terus ini isi dari lognya, log dari web server Sicilian. Boom, ini isinya. Terus explanation-nya gimana? Pertama, oke nggak penting lah. Lanjut langsung ke ini. Di sini ada banyak banget. Ini sama kayak tadi. Terus kita nambahin bagian-bagian lognya. Nah, bedanya itu doang. Mungkin aku nggak jadi satu-satu lagi, soalnya ribet banget, sama-sama banyak if-nya. Jadi sekian, terima kasih. Nah, dalam pengerjaan ini saya kerjain 4 hari karena saya lumayan skill issue. Dalam pekerjaan Jarkom ini dibutuhin waktu yang lumayan panjang dan keniatan untuk mencari bug ataupun mencari konfigurasi lain yang internet. Overall saya suka dengan praktikum ini karena lumayan seru, ngulik-ngulik, dan gak terlalu hard thinking kayak Trukdan ataupun Daspro. Saya juga ada beberapa mengalami kesalahan seperti lupa menuliskan skrip pada praktikum ini, lupa nambahin skrip di laporan. Terus juga saya awalnya DHCP, saya menggunakan grup untuk DHCP grup 1 sebagai DHCP server. Harusnya kan nggak boleh. Terus saya pindahin. Nah, itu aja.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya gak ada, saya revisi cuma ini tadi nambahin doang. Ini juga sebenarnya lupa ditambahin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.